Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Renungan Malam Seruan Makedonia. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman. Bapa, kami datang menyembah Engkau, bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dalam semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum beristirahat, kami membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, agar kebenaran yang kami mau baca, renungkan bersama malam ini, bisa kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bacaan kita malam ini terambil dari Keluaran pasal 19, ayat 1-9. Keluaran 19, ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau memeliharanya dalam hatinya hari besari. Saudara, dalam kehidupan ini, kita selalu diperhadapkan dengan persimpangan. Karenanya, pilihan yang kita ambil menentukan hidup yang akan kita jalani. Artinya, jika pilihan kita benar, hidup kita akan benar. Sebaliknya, jika pilihan kita salah, hidup kita pun akan salah arah alias berantakan. Karena itu, dalam bacaan kita dikisahkan bahwa ketika bangsa Israel sampai di padang gurun Sinai dan berkemah di sana, lalu Musa naik menghadap Tuhan, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan firman-Nya agar bangsa Israel memahami benar akan Allah yang sudah menolong dan membebaskan mereka dari penindasan di Mesir. Itu kita lihat dalam Keluaran pasal 19
ayat 3a dan 4. Dikatakan, begini kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan ke orang Mesir, dan aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Luar biasa, saudaraku, bagaimana Tuhan mempedulikan mereka, menyatakan mujizat kuasanya, mendukung mereka bak Raja Wali untuk membawa mereka kepada dirinya sendiri. Supaya apa? Agar Israel memahami jelas siapa Tuhan yang mereka percayai. Karena pemahaman seseorang tentang Allah akan mempengaruhi seluruh aspek hidupnya. Baik pengakuannya tentang Allah, kasihnya kepada Allah dan sesamanya, ibadahnya, doa, bahkan penyembahannya, dan lain sebagainya. Saudara, masalah mendasar dengan gereja dewasa ini adalah konsepnya yang tidak layak tentang Allah. Agama kita lemah karena Allah kita lemah. Kekristenan pada waktu tertentu kuat atau lemah tergantung pada konsepnya tentang Allah. Amin. Awe toser. Karenanya saudaraku, untuk menikmati janji Tuhan, Israel harus sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, sehingga mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan dari segala bangsa, dari antara segala bangsa. Akan menjadi kerajaan imam, menjadi bangsa yang kudus. Nah, untuk menikmati semuanya itu, Musa menyampaikan firman yang disampaikan, diperintahkan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada Israel. Dan saudaraku, dikatakan bahwa ketika Musa menyampaikan segala yang Tuhan perintahkan, firmankan kepada Israel, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ayat yang ke-8. Saudaraku, sebagai orang yang sudah ditebus dari kuasa dosa dan diselamatkan, saudara dan saya pun juga diminta untuk mewujudkan pengakuan yang utuh dengan senantiasa berjalan di dalam perjanjian Allah, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Matius 22, 38, 39. Artinya kita siap mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan menjauhi atau membenci apa yang Tuhan benci. Setuju? Amin. Saudara, Anda bisa dengan mudah menilai apakah Anda seorang anak Tuhan atau munafik dengan melihat ke arah mana jiwa Anda di saat pencobaan parah datang. Orang munafik lari ke dunia untuk menemukan semacam kenyamanan di sana, tapi anak Tuhan lari ke Bapa surgawinya dan mengharapkan penghiburan hanya dari tangan Tuhan. Charles Spurgeon. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Kuatkan kami untuk tetap teguh dalam pengakuan yang utuh tentang Tuhan dan berjalan di dalam perjanjian Allah. Agar dalam tantangan hidup ini, kami tetap meyakini akan janji-Mu, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Dalam istirahat malam ini, lindungi apalah umat-Mu Tuhan. Jauhkanlah dari kuasa-kuasa kegelapan serta mara bahaya,
agar esok hari bangun kembali dalam kesegaran baru dengan tetap dalam berkat Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, berkenan mendengarkan doa kami, karena kami sudah berseru kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sampai di sini renungan malam seruan Makedonia. Maju terus dan berjalan dalam perjanjian Allah. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.